Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 5. Saya sendiri Yulia Vega Sakmaf selaku moderator. Kemudian ada Maria Asunta Kotremku, Imelda Dewi Ngutra, Roberto Asmat Selung, dan Mario Donatus Caimohoy. Materi yang akan kami bahas yaitu tentang ketahanan nasional dengan submateri urgensi ketahanan nasional. Kepada teman yang akan mempresentasikan dipersilakan. Pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamik suatu bangsa, berisi kelautan dan keteguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasionalnya. Hakikat ketahanan nasional. Pada hakikatnya, ketahanan nasional adalah kemampuan dan keteguhan bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Penyelenggaraan ketahanan nasional menggunakan pendekatan kesejahteraan nasional dan keamanan nasional di dalam kehidupan nasionalnya. Kesejahteraan untuk mencapai ketahanan nasional dapat digambarkan sebagai kemampuan bangsa menumbuhkan dan menyumbangkan nilai-nilai nasionalnya menjadi kemakmuran sebesar-besarnya yang adil dan merata. Sedangkan keamanan yang mewujudkan ketahanan nasional adalah kemampuan bangsa melindungi eksistensinya dan nilai-nilai nasionalnya terhadap ancaman dari dalam maupun dari luar. Sifat-sifat dari ketahanan nasional. Ketahanan nasional memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, menunggal antara trigatra, aspek alamiah, dan pancakatra, aspek sosial. Sifat integratif tidak dapat diartikan mencampuradukan semua aspek sosial, tetapi integrasi dilaksanakan secara serasi dan selaris. 2. Marwas ke dalam. Tanas terutama diarahkan kepada diri bangsa dan negara itu sendiri karena bertujuan mewujudkan hakikat dan sifat nasionalnya sendiri. Hal ini tidak berarti bahwa dianut sikap isolasi atau nasionalisme sempit. 3. Berkewibawaan. Tanah sebagai hasil pandangan yang bersifat menunggal tersebut mewujudkan kewibawaan nasional yang harus dipertunggalkan oleh pihak lain dan mempunyai daya pencekak. 4. Berubah menurut waktu. Suatu bangsa tidak dapat tetap adanya, dapat meninggal atau menurun, dan bergantung kepada situasi dan kondisi bangsa itu sendiri. 5. Tidak membenarkan sikap adu kekerasan dan adu kekuatan. Konsep dan kekerasan dan adu kekuatan bertampak pada kekuatan fisik, maka sebaliknya ketahanan nasional tidak mengutamakan kekuatan fisik saja, tetapi memanfaatkan daya dan kemampuan lainnya, seperti kekuatan moral yang ada pada suatu bangsa. 5. Perencanaan pada diri sendiri. Ketahanan nasional dikembangkan dan ditinggalkan berdasarkan sikap mental percaya pada diri sendiri. 6. Tidak bergantung kepada pihak lain.
Kedudukan dan fungsi dari ketahanan nasional. Kedudukan. Ketahanan nasional merupakan suatu ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia, serta merupakan cara terbaik yang perlu diimplementasikan secara berlanjut dalam rangka membina kondisi kehidupan nasional yang ingin diwujudkan. Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Kedudukan sebagai landasan konseptual yang didasari oleh Pancasila sebagai landasan ideal dan Undang-Undang Dasar sebagai landasan konstitusional dalam paradigma pembangunan nasional. Fungsi ketahanan nasional dalam fungsinya sebagai doktrin dasar nasional perlu dipahami untuk menjamin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tidak, dan pola kerja dalam menyatukan rangka bangsa yang bersifat interregional atau wilayah, intersektoral maupun multidisiplin. Konsep intriner ini perlu supaya tidak ada cara berpikir yang terkontak-kontak atau sektoral. Satu alasan adalah bahwa bila menyimpang terjadi, maka akan timbul pembosanan waktu, tenaga dan sarana yang bahkan berpotensi dalam cita-cita nasional. Ketahanan nasional juga berfungsi sebagai pola dasar pembangunan nasional. Pada hakikatnya merupakan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan nasional segala bidang dan sektor pembangunan secara terpadu yang dilaksanakan sesuai dengan rancangan program. Pengaruh aspek ketahanan nasional pada kehidupan bernegara. Contoh-contoh aspek yang mempengaruhi ketahanan nasional meliputi pengaruh aspek ideologi, pengaruh aspek politik, pengaruh aspek ekonomi, pengaruh aspek sosial budaya, dan pengaruh aspek hankam. Hal-hal yang dapat melemahkan ketahanan nasional. Segala macam kesulitan dan masalah-masalah yang merupakan ancaman dan tantangan harus diatasi atau ditanggulangi oleh negara dan segenap rakyat Indonesia, terutama setelah Indonesia merebut kemerdekaan. Maka dapat dikatakan bahwa kesulitan, ancaman, dan tantangan itu timbul dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat. Jadi kesimpulannya, ketahanan nasional hanya dapat terwujud kalau meliputi seluruh segi kehidupan bangsa yang biasanya kita namakan aspek sosial kehidupan, meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Juga meliputi aspek alam, yaitu geografi, penduduk, dan kekayaan alam. Di lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional, seluruh segi kehidupan bangsa dinamakan Astragatra, terdiri dari Pancagatra sosial dan Trigatra alam. Seluruhnya itu harus selalu diusahakan untuk memberikan perannya dalam perwujudan kesejahteraan dan keamanan. Sekian dari kelompok 5, terima kasih.